Shalom saudara yang kasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Disinilah bukti nyata bahwa orang percaya itu tak ada yang dapat menghentikan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan pun tidak dibatasi oleh kekuatan atau kuasa manapun di dalam dunia ini untuk bekerja. Karena Allah sudah punya rancangan rencana untuk hendak Dia nyatakan di muka bumi ini. Pada hari ini pun juga saudara yang kasih Tuhan, ketika kita beribadah dengan live streaming seperti ini, saya percaya saudara ada di rumah, sudah siap untuk beribadah, sudah siap menyanyikan pujian tadi, dan hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan. Lukas 12 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan, mulai dari ayat pertama, 1, 2, iya. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepala pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikian firman Tuhan. Saudara nikah Tuhan, hari ini saya mengangkat tema janji Tuhan di tengah ancaman virus corona. Saudara nikah Tuhan, 2 hari yang lalu ketika saya membuka media massa, diberitakan bahwa dari Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO, ada 160 negara terpapar virus corona. Jumlahnya sudah mencapai 244.421 kasus. Itu 2 hari yang lalu, saudara yang kasih Tuhan. Dan kita bersyukur, jumlah yang sebanyak itu ada 86.025 orang yang telah dinyatakan sembuh. Saudara, salah satu dari 160 negara ini adalah engkau dan saya, negara Indonesia. Saya rasa hampir jutaan orang di Indonesia ini terusik gelisah, was-was,
khawatir dan takut, saudara. Ketika mendengar berita sedemikian bisa membuat hati ini sesak, semakin berat hidup ini. Karena dunia tidak menyajikan hal yang menyejukkan. Belum lagi ditambah dengan segala pertanyaan yang ada di kepala kita. Dengan bertanya bagaimana masa depan bisnis saya, bagaimana masa depan usaha saya, bagaimana masa depan pendidikan saya. Apakah akan mendapatkan pekerjaan setelah dirumahkan 2 minggu ini? Bagaimana kalau aku terkena virus corona? Apa yang harus aku lakukan? Apakah ada vaksin untuk menghentikan wabah ini? Saudara, kita ketika menaruhkan pertanyaan-pertanyaan ini berderet semuanya dan kita tidak menemukannya. Justru pertanyaan itu membuat banyak manusia semakin khawatir dan tak berdaya. Saudara, dikasih Tuhan, ini menjadi pertantangan bagi kita. Ketika ditanyakan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi kehilangan harapan? Apakah kita menjadi orang-orang yang kehilangan harapan dari Tuhan dan menjadi berputus asa? Saudara, kalau kita seperti demikian, apa bedanya kita dengan orang-orang di luar sana? Apa bedanya engkau dan saya sebagai orang percaya dengan mereka yang tidak percaya? Saudara, saya hanya bisa mengatakan, sebagai orang percaya yang kepada Kristus Yesus, kita bisa saja meradang, jengkel, marah. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita juga bisa merasa khawatir. Bisa takut, kita bisa merana. Kita bisa menangis. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, saudara, saya mau katakan kita tidak boleh kehilangan harapan. Kita tidak boleh berputus asa. Karena apa? Karena kita punya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan sendiri yang mengatakan hal itu, saudara. Untuk itu pada pagi hari ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kau yang ada di rumah, saya mau mengajak kita memahami ketika dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan pada saat ini dalam kehidupan orang percaya, akan mungkin untuk orang-orang di dunia ini. Saya mengajak kita mengingat 2 hal. Ketika dikatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang pertama, bahwa Tuhan memegang kendali. Saudara, saya ulangi, bahwa Tuhan memegang kendali. Saudara, ini kasih Tuhan, saat engkau mendengar jumlah kasus virus corona yang semakin banyak jumlah, situasi tampaknya menjadi menakutkan. Apalagi ketika dikatakan bahwa penularan ini sangat masif sekali. Dia bisa datang dan bisa membuat orang-orang, siapapun dia, terpapar oleh virus ini. Tak memandang agama apapun, tak memandang suku apapun, tak memandang jabatan apapun dia. Dia bisa menyerang tanpa permisi. Dia menjadi musuh yang tak kelihatan, tetapi bisa menggerogoti dan menggelisahkan orang. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mendengar ini, mengikuti perkembangannya, saya mau mengajak saudara berpikir kembali. Saudara, dengan keadaan yang ada, siapakah yang dapat mengendalikannya? Siapa yang bisa mengendalikannya, saudara? Apakah seorang ilmuwan? Belum ada seorang ilmuwan yang berani mengatakan, aku sudah bisa mengendalikan. Apakah seorang dokter? Belum ada seorang dokter dunia ini yang berani berkata, akulah yang mengendalikan. Apakah seorang pimpinan negara? Belum ada pimpinan negara di dunia ini yang berani mengatakan dia yang memegang kendali.
Apakah agama, saudara? Tidak ada agama pun di dunia ini yang berani mengatakan dia yang memegang kendali. Saudara, tak ada terdengar di negara ini, di dunia ini yang berani berkata, sayalah pemegang kendalinya wabah ini. Saya bisa mengontrolnya, saya bisa menghentikannya. Tak ada, saudara. Saudara, ketika itu kita renungkan dan kita pikirkan, itu berarti bahwa saat ini seisi dunia tak mampu mengendalikan bencana wabah ini. Saya justru mengajak kita semua berpikir, umat Tuhan, jemaat, Geser Taman Sari, siapapun yang hari ini live streaming. Ini adalah saatnya bahwa seluruh umat manusia, ia harus berlutut berdoa di hadapan Tuhan. Bahwa manusia membutuhkan Tuhan. Karena tidak ada sesuatu hal apapun yang terjadi di dalam dunia ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Meskipun si jahat ingin menghancurkan, ingin merusak, ingin mencuri kedamaian kehidupan manusia. Saya mau katakan kepada kita, Tuhan yang memegang kendali. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara. Bahwa sehelai rambut di kepala kita pun tak akan jatuh ke tanah. Saudara, ketika saudara bangun pagi, saudara perhatikan di tempat tidur. Berapa helai rambut yang terjatuh. Saudara, ketika saudara berada di ruang terbuka, angin begitu kencang. Berapa helai rambutmu yang terjatuh? Kau tahu? Pernah kau menghitung? Jangan-jangan tidak ada yang jatuh. Pernahkah kau kaget bahwa sekuat itu angin, tak sehelai rambut kita pun terjatuh? Bahkan firman Tuhan mengatakan, saudara kasih Tuhan, bahwa dari kediamannya di surga, Tuhan memandang semua anak manusia. Saya mengajak saudara membuka Mazmur 33 ayat 13 dan 14. Saudara silakan membuka Mazmur 33 ayat 13 sampai 14. Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Saudara, dikatakan bahwa Tuhan memandang dari tempat kediamannya. Di mana? Di surga. Jadi ketika ada orang bertanya, di mana ke Tuhan di dalam kejadian ini? Dia tetap ada di kediamannya di surga. Tapi dikatakan firman Tuhan, dia melihat semua anak manusia. Dia melihat engkau dan saya. Bahkan Tuhan tahu hari ini engkau beribadah live streaming di rumah. Tuhan tahu bagaimana sikapmu beribadah. Tuhan tahu apa yang kau lakukan di sana, saudara kasih Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan menilik semua penduduk bumi. Saudara, ini berarti Tuhan mengatakan kepada kita bahwa di mata Dia, seburuk apapun keadaan kita, seberapa tidak enaknya perasaan kita, hari ini saya mau mengatakan kepada kita, mulailah hari ini, berpikirlah bahwa Tuhan peduli akan situasi yang engkau dan saya hadapi. Pegang janji firman-Nya ini, bahwa Tuhan memegang kendali. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya menyebutkan hal ini, sepeda, kapal laut, motor, mobil, pesawat, saudara, semua yang saya sebutkan ini memiliki persamaan dalam hal kendali. Apa itu, saudara? Bahwa semuanya itu hanya memiliki satu kendali. Saya mau mengatakan demikian.
dalam hidup kita pun juga, saudara. Artinya bahwa hanya boleh ada satu yang memegang kendali hidup kita. Yang artinya bahwa hanya dia yang menguasai kita. Bukan setan atau iblis atau dunia yang jahat. Karena setan dan iblis dan dunia yang jahat, dia mau mengendalikan hidup kita dengan ketakutan. Dia mau mengendalikan kehidupan kita dengan kecemasan dan ketidakpercayaan. Bukan juga diri engkau sendiri. Karena si aku kita yang lama dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging yang tak menyenangkan Tuhan. Tapi saya mau berkata kepada kita semua, Tuhanlah sebaiknya yang menjadi pemegang kendali hidup engkau dan saya. Tuhan yang memegang kendalinya. Supaya kita tidak liar sekalipun iblis setan mau ingin mengendalikan dengan rasa takut dan khawatir. Ketika engkau menyerahkan hidupmu dikendalikan oleh Tuhan, engkau akan menjadi orang percaya yang mengalami kemerdekaan dan kemenangan dari rasa khawatir, rasa takut, dari ancaman virus corona ini. Saudara, inilah janji Tuhan yang pertama. Tuhan berkata, aku pegang kendali. Tak sehelai rambutmu jatuh tanpa izin Tuhan. Aku dari surga, kata Tuhan, melihat engkau. Semua penduduk di muka bumi ini, dia lihat. Kita pegang janji ini Tuhan. Kita pegang. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita diingatkan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Bagaimana dia bekerja dalam kehidupan kita orang percaya. Yang kedua, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, saya ulang, saudara di rumah bisa mengikutinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara dikasih Tuhan mengucapkan kalimat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, mudah diucapkan, betul? Tapi sulit menjalaninya, saudara. Tak mudah menjalani janji Tuhan ini ketika nyawa kita terancam. Karena ancaman virus itu kita tidak tahu siapa yang akan menularkan kepada kita. Tak mudah menjalani janji Tuhan ketika kita mengalami kesakitan. Tapi hari ini saya mau memberikan ingatan, penyegaran kembali kepada kita. Bahwa saudara dikasih Tuhan, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan engkau. Ketika dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, itu sebenarnya mempunyai arti yang sangat dalam sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Sejak kita orang percaya ditempatkan Tuhan di dalam hatinya, saudara dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara percaya bahwa engkau ada di hati Tuhan? Kalau engkau percaya, engkau ada di hati Tuhan, engkau tidak boleh khawatir dan takut. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Setelah Yesus menyelesaikan misi kedatangan yang pertama, sebelum dia naik ke surga, Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya, kepada orang percaya, kepada anak-anak Tuhan dari zaman ke zaman, bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Saudara yang dikasih Tuhan, itu berarti apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan selalu bersama dengan kita. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita, maka perlukah kita takut? Haruskah kita meneruskan kehidupan ini dengan kekhawatiran? Haruskah kita kehilangan harapan dan berputus asa?
Bukankah engkau dan saya ada di hati Tuhan? Bukankah Tuhan sudah mengatakan janjinya itu kepada kita? Hari ini saya mau mengingatkan kita, segarkan kembali. Saudara ingat janji Tuhan ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara dikasih Tuhan, saya mau menceritakan sebuah kisah nyata, saudara. Dari sebuah buku berjudul God Always Help You. Kisah nyata ini terjadi pada tanggal 7 Desember 1998. Terjadi di bagian utara Armenia. Peristiwa yang terjadi adalah peristiwa gempa berkekuatan 6,9 skala Richter. Menghancurkan sebuah gedung sekolah. Dan semua gedung-gedung yang lain di sekitarnya, saudara. Di tengah keramaian dan kepanikan itu ada seorang bapak. Dia berlari dari rumahnya dan dia teringat bahwa anaknya sedang menuntut ilmu di sekolah. Itu hari demi hari. Sambil dia berlari, dia mengarah ke sekolah, ingin melihat, menjumpai anaknya. Saudara, seorang bapak ini teringat akan nasihat yang selalu dia sampaikan kepada anaknya. Dia berkata demikian, "Hai anakku, apapun yang terjadi, Papa akan selalu bersamamu." Saudara, seorang bapak ini dia terus berlari, dia teringat kiranya anaknya mengingat pesan ini. "Hai anakku, apapun yang terjadi, Papa akan selalu bersamamu." Saudara, apa yang terjadi? Setelah dia tiba di tempat di mana sekolah itu dulunya berdiri, dia hanya mendapati sebuah bukit tumpukan batu, kayu dan semen sisa dari gedung yang hancur total. Ia hanya berdiri terpaku melihat tumpukan itu. Dia menangis. Dia tidak tahan lagi menahan nangisnya, saudara. Lalu dia pergi bergeser ke bagian kelas yang dia percaya, disitulah anakku menempuh pendidikan. Di situ dia duduk hari demi hari dengan teman-temannya dan guru yang mengajar dia. Saudara, dengan perasaan hati yang nangis, dia berupaya mendekati tempat itu. Dengan kedua tangannya dia mulai mengangkat satu persatu batu dan kayu itu. Dia angkat, dia buang. Pada waktu dia mengerjakan itu, ada seorang berkata kepada dia, "Pak, itu tidak ada gunanya lagi. Mereka semua sudah pasti mati, Pak. Sudah pasti mati." Saudara, bapak ini, saudara, tidak berhenti dia memikirkan anaknya. Dia terus memikirkan anaknya. Maka dia terus menggali, membuang semua tumpukan itu. Orang-orang yang melihatnya pun, orang-orang tua yang lain ikut kepada dia. Mereka membantu. Sampai pada satu titik di mana mereka sudah kelelahan. Mereka hanya duduk. Sepertinya mereka hanya menantikan mujizat. Saudara, ketika mereka duduk, lalu tiba-tiba terdengar suara dari bawah papan yang rubuh. Dan suara kecil itu berteriak. Lalu si bapak itu mendengar, lalu dia pun mengambil sikap. Lalu dia berteriak juga. Bapak ini memanggil nama anaknya. "Armando, Armando. Apakah engkau di sana, Armando?" Saudara, dari kegelapan di bawah itu terdengar suara kecil. "Papa, Papa." Suara kecil penuh dengan takut. Kemudian terdengarlah anak-anak yang lain juga berteriak bersuara,
Semuanya bersuara berteriak, memanggil ayah mereka, Bapa mereka yang ada di atas sana. Bapa, Bapa, Bapa. Saudara yang dikasih Tuhan, kisah ini nyata menceritakan bahwa 14 anak selamat. Dan salah satunya adalah anak si bapak tadi, Armando. Saudara, ketika mereka naik dan selamat, Armando berkata kepada teman-temannya demikian. Lihat, aku sudah bilang kan, bahwa papaku pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Lihat, aku sudah bilang kan, bahwa papaku pasti akan datang menyelamatkan kita. Saudara, mari kita merenungkan bagaimana kita menjalani hidup ini. Saat kita lelah dengan keadaan, saat kita mungkin sudah berputus asa, kita jatuh sakit dan tak kunjung sembuh, kita tertimpa berbagai macam masalah, bahkan kita berada di ancaman virus corona, saudara. Apakah kita lantas putus harapan? Apakah kita lantas menjadi kehilangan harapan kepada Tuhan dan berputus asa? Apakah lantas kita menjadi menyerah, saudara kasih Tuhan? Di mana iman kita yang berkata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Mari bangkit, pegang harapan kepada Tuhan, dan jangan berputus asa, karena Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Apakah kita akan bersikap seperti Armando yang terus memegang harapan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Karena satu perkara yang ajaib Tuhan Yesus sudah pernah lakukan. Ketika kita jatuh di dalam dosa, kita tidak mampu mengangkat diri kita, melepaskan diri kita dari dosa. Yesus yang sudah melepaskan kita dari semuanya itu. Apakah perkara ancaman virus corona? Tuhan tak berkuasa atas itu semua? Tuhan berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Dia tak pernah meninggalkan kita. Saudara, saya rindu. Mari kita mengingat akan hal ini. Bahwa Tuhan yang pegang kendali. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita mengingat janji Tuhan ini. Bahwa saat ini pun Tuhan bekerja. Ya, di surga di sana. Yang memandang engkau dan saya. Bukan hanya memandang, menilik sampai ke hatimu dan menguasai pikiranmu. Perlukah kita khawatir dan takut? Apakah kita harus kehilangan harapan dan berputus asa? Jangan. Mari kita pegang janji Tuhan ini. Tuhan selalu bekerja, pegang kendali dan tidak meninggalkan kita. Amin.